Pernahkah Anda mengenal seseorang yang hidupnya seolah-olah selalu dinaungi bintang keberuntungan? Sebut saja dia si Bejo. Dia adalah tipe teman yang saat semua orang pusing mencari parkir, dia datang dan tiba-tiba ada satu mobil keluar tepat di depan lobi. Dia adalah tipe kolega yang secara kebetulan bertemu dengan calon klien besar saat sedang antre kopi. Dia adalah tipe orang yang iseng-iseng ikut undian dan justru memenangkan hadiah utamanya. Hidupnya tampak penuh dengan kebetulan yang menyenangkan. Sementara kita, yang mungkin sudah merencanakan segalanya dengan matang dan bekerja keras, seolah harus berjuang untuk setiap jengkal kemajuan. Kita melihat si Bejo dan bertanya-tanya, apa rahasianya? Apakah dia punya jimat? Atau memang ada orang yang terlahir lebih beruntung dari yang lain? Bagaimana jika saya katakan, keberuntungan atau bejo itu bukanlah takdir yang acak? Bagaimana jika saya katakan, keberuntungan adalah sebuah keterampilan, getaran yang bisa dipelajari dan dilatih? Sebagai seorang yang mendalami fisika getaran dan kesadaran, saya ingin meyakinkan Anda bahwa keberuntungan bukanlah sesuatu yang harus Anda tunggu atau kejar. Ia adalah sesuatu yang bisa Anda pancing. Hari ini, kita akan belajar bersama bagaimana cara menjadi seorang pemancing keberuntungan yang handal. Kita akan membongkar tuntas getaran-getaran apa saja yang justru membuat ikan keberuntungan lari ketakutan, dan kita akan meracik umpan getaran paling ampuh yang akan membuat keberuntungan itu sendiri penasaran dan mendekat ke dalam hidup Anda. Mendefinisikan ulang keberuntungan. Dari acak menjadi selaras. Pertama, kita harus mengubah definisi kita tentang keberuntungan. Dalam dunia getaran, tidak ada yang namanya kebetulan. Keberuntungan atau bejo itu adalah sebuah istilah yang kita berikan untuk sebuah momen sinkronisitas yang sempurna. Sinkronisitas adalah momen di mana getaran internal Anda, pikiran, perasaan, dan keyakinan Anda secara presisi selaras dengan sebuah peluang atau kejadian eksternal. Momen klik, di mana dunia dalam dan dunia luar bertemu dalam sebuah tarian yang harmonis. Karena ia adalah soal keselarasan getaran, maka ini bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Disinilah metafora memancing menjadi sangat relevan. Anda tidak bisa menangkap ikan dengan cara terjun ke kolam dan mengejarnya dengan panik. Ikan itu pasti akan lari. Sama halnya dengan keberuntungan. Anda tidak bisa mengejarnya dengan getaran putus asa. Anda harus dengan sabar menciptakan kondisi yang ideal, melempar umpan yang tepat, dan membiarkan ikan itu datang kepada Anda. Diri Anda adalah sang pemancing. Hidup Anda adalah kolamnya, dan getaran dominan Anda adalah umpannya. Masalahnya, banyak dari kita yang setiap hari memancing dengan umpan yang salah. Umpan yang salah. 3 getaran pengusir keberuntungan. Mari kita identifikasi umpan-umpan beracun yang tanpa sadar sering kita gunakan yang justru membuat ikan keberuntungan menjauh. 1. Getaran mengejar atau umpan keputusasaan. Ini adalah getaran yang paling umum. Anda sangat menginginkan sesuatu, pekerjaan baru, pasangan, proyek besar, dan Anda mengejarnya dengan energi kebutuhan yang sangat kuat. Pikiran Anda penuh dengan, saya harus dapat ini, hidup saya akan hancur kalau tidak berhasil. Energi putus asa dan butuh ini sangat menusuk dan membuat takut. Bayangkan seekor kucing liar, semakin Anda mengejarnya untuk menangkapnya, semakin cepat ia berlari. Tapi jika Anda duduk tenang dan menyodorkan makanan, ia mungkin akan mendekat dengan sendirinya. Keberuntungan berperilaku persis seperti kucing itu. Ia tidak suka dikejar, ia tertarik pada energi yang tenang dan mengundang. Yang kedua, getaran kekakuan atau umpan kontrol berlebih. Ini adalah getaran orang yang hidupnya terlalu serius, terlalu terencana, dan tidak menyisakan sedikit pun ruang untuk kejutan. Setiap menit dalam harinya sudah diatur, setiap langkah dalam karirnya sudah dipetakan. Tujuannya hanya satu, dan ia tidak mau melihat ke kanan atau ke kiri.
Sikap ini meskipun terlihat disiplin, secara getaran sangat kaku. Keberuntungan itu sifatnya cair, fleksibel, dan seringkali datang dari arah yang tidak terduga. Ia beroperasi di dalam ruang-ruang kosong di antara rencana-rencana Anda. Jika jadwal dan pikiran Anda 100% penuh sesak oleh rencana kaku, tidak ada celah bagi kebetulan yang membahagiakan untuk masuk. Anda seperti memancing dengan kail dan senar yang terbuat dari batang besi kaku. Yang ketiga, getaran sinisme atau umpan tanpa keyakinan. Ini adalah umpan yang paling mematikan. Anda secara sadar atau tidak sadar meyakini bahwa keberuntungan itu tidak ada atau hanya ada untuk orang lain, bukan untuk Anda. Anda melihat kesuksesan orang lain dan berpikir, itu cuma settingan, atau dia bisa karena punya koneksi. Saat Anda memegang keyakinan ini, Anda sedang memancing di kolam yang Anda yakini kosong. Anda menciptakan sebuah filter persepsi di otak Anda yang membuat Anda secara harfiah buta terhadap peluang-peluang beruntung yang mungkin ada tepat di depan mata Anda. Anda tidak akan pernah menemukan sesuatu yang tidak Anda yakini keberadaannya. Baik, kita sudah tahu umpan apa yang harus dihindari. Sekarang mari kita racik 4 jenis umpan getaran paling ampuh yang sangat disukai oleh ikan keberuntungan. Yang pertama, umpan kegembiraan atau joy. Keberuntungan sangat tertarik pada energi sukacita. Saat Anda melakukan sesuatu murni karena Anda menikmatinya, tanpa agenda tersembunyi untuk mendapatkan hasil tertentu, Anda memancarkan getaran yang sangat magnetis. Cara praktisnya, jadwalkan secara sadar satu aktivitas tidak berguna setiap minggunya. Tidak berguna artinya, aktivitas itu tidak bertujuan untuk menghasilkan uang atau meningkatkan produktivitas. Bisa berupa hobi lama yang terlupakan, jalan-jalan tanpa tujuan, atau mencoba resep masakan baru yang aneh. Lakukan hanya untuk kegembiraan. Di dalam getaran inilah, ide-ide dan pertemuan-pertemuan tak terduga seringkali muncul. Yang kedua, umpan rasa ingin tahu atau curiosity. Orang yang beruntung seringkali adalah orang yang paling jeli dan observan. Mereka memperhatikan hal-hal kecil yang dilewatkan oleh orang lain. Rasa ingin tahu adalah saklar yang menyalakan radar persepsi Anda. Cara praktisnya, latih otot rasa ingin tahu Anda setiap hari. Coba ambil rute jalan yang berbeda saat pulang kerja. Saat di kafe, alih-alih menatap telepon, amati interaksi orang di sekitar Anda. Baca satu artikel tentang topik yang sama sekali di luar bidang Anda. Setiap kali Anda memecah rutinitas, Anda membuka pintu baru bagi informasi dan peluang tak terduga untuk masuk. Yang ketiga, umpan keterbukaan atau openness. Ini adalah tentang melepaskan keterikatan atas bagaimana tujuan Anda akan tercapai. Anda mungkin punya tujuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, tapi Anda terlalu fokus bahwa itu harus datang dari kenaikan gaji. Keterikatan ini membuat Anda buta terhadap peluang lain yang mungkin datang dari proyek sampingan, ide bisnis, atau bahkan hadiah. Cara praktisnya, biasakan untuk mengatakan iya pada undangan atau ajakan yang sedikit di luar zona nyaman Anda. Selama itu positif, latihlah diri untuk bersikap fleksibel, tanamkan dalam hati. Saya terbuka untuk menerima kelimpahan dari sumber-sumber yang terduga maupun tidak terduga. Yang keempat, umpan ke lapangan atau lightness. Berhentilah menganggap hidup ini terlalu serius. Orang yang beruntung seringkali memiliki selera humor yang bagus dan bisa mentertawakan diri sendiri bahkan saat menghadapi kesulitan. Energi yang ringan dan penuh canda ini sangat menarik. Cara praktisnya, saat menghadapi masalah kecil, cobalah untuk tidak langsung panik. Ambil jeda dan tanyakan, apa sisi lucu dari situasi ini? Sikap yang lebih ringan tidak hanya mengurangi stres, tapi juga membuat Anda lebih kreatif dalam menemukan solusi. Orang lain pun akan lebih nyaman mendekat dan menawarkan bantuan kepada pribadi yang ringan, bukan yang berat dan penuh keluhan. Sekarang kita sampai pada puncak kesadarannya. Sebuah pemahaman yang akan membebaskan Anda dari perjuangan mengejar keberuntungan. Tugas Anda bukanlah mencari ikan keberuntungan. Tugas Anda adalah menjadi seorang pemancing yang begitu menikmati proses memancing itu sendiri, menikmati tenangnya danau, hangatnya matahari, serunya melempar kail, sehingga ikan-ikan keberuntungan itu justru menjadi penasaran dan mendekat untuk melihat apa yang sedang Anda lakukan.
Keberuntungan tidak mendatangi orang yang paling butuh. Ia mendatangi orang yang energinya paling menyenangkan untuk didatangi. Ia tidak tertarik pada getaran cemas dan kaku Anda. Ia sangat tertarik pada getaran sukacita, rasa ingin tahu, dan permainan Anda. Maka, berhentilah menunggu bejo. Mulailah memancingnya setiap hari dengan cara Anda menjalani hidup. Saya tantang Anda minggu ini. Pilih dan lakukan satu saja dari umpan-umpan yang telah kita bahas. Lakukan sebuah aktivitas murni karena Anda gembira dan penasaran. Jangan berharap hasil apapun. Cukup nikmati prosesnya. Latih otot keberuntungan Anda. Jadilah pribadi yang menyenangkan dan saksikan bagaimana alam semesta akan mulai senang memberi Anda kejutan-kejutan yang menyenangkan.